Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari ini di tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita tercatat sebagai ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di sini ingin melanjutkan materi yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan birrul walidain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu bisa menjadi pelajaran. Liman khalfaka ayah, bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Di antara mukjizat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin utuhnya jasad Fir'aun. Kalau kita flashback kepada materi sebelumnya, tentunya kita melihat di dalam Al-Quran itu ada dua raja yang hidup di zaman Nabi yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang hampir sama. Yang pertama, Raja Namrud yang Allah utus di tengah-tengah bangsa Babilonia. Yang Nabi yang Allah utus kepada beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengaku Tuhan. Ya. Kemudian beliau membangun Menara Babel namanya, atau Babel Tower atau Menara Babilonia. Apa tujuannya? Satu, menunjukkan keperkasaan beliau. Jadi orang-orang terdahulu bahkan sampai hari ini, di antara ciri mereka menunjukkan kemampuan
untuk bisa menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, dan mengukir peradaban itu biasanya adalah mereka membangun tempat-tempat yang tinggi atau bangunan-bangunan yang tinggi. Di Indonesia misalkan di awal-awal kemerdekaan, Presiden Soekarno umpama di tengah-tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil, beliau mencanangkan beberapa pembangunan raksasa, termasuk diantaranya adalah Monas misalkan. Kemudian di zaman Raja Namrud itu membangun Babel Tower. Nah, di atas ini paling puncak, kalau kita baca sejarahnya itu, yang paling atas ini tujuannya apa? Selain menunjukkan prestis, juga untuk melihat mana nih Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Jadi semakin tinggi dia membangun bangunan, itu seakan-akan menantang Allah. Saya pengen lihat Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Tentu tidak mengatakan alaihissalam Namrud, ya. Saya ingin melihat Tuhannya Ibrahim, begitu. Kemudian dengan bangunan yang tinggi megah itu juga, maka di Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam juga membangun sebuah bangunan yang tinggi, namanya piramid. Dua raja yang hampir sama, memiliki kekuatan ekonomi, memiliki kekuatan ilmu pengetahuan, memiliki bala tentara yang banyak. Namanya seorang raja, hartanya juga melimpah ayah bunda, ya. Tetapi mereka semua memiliki karakteristik yang hampir sama. Selain mereka sombongnya luar biasa, mereka juga pada akhirnya mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Yang menarik adalah kematian mereka berdua. Ini berbeda. Kalau Raja Namrud matinya di istana, masuk seekor nyamuk, kemudian nyamuk itu bersarang di otaknya. Setiap kali nyamuk itu mau makan, ditusuk otaknya itu untuk dihisap darahnya, maka seketika merasakan sakit yang luar biasa, hingga Raja Namrud meminta para pengawalnya, tolong pukulkan kepala saya. Ya, bagaimana sakitnya itu, ya, dan bagaimana bingungnya pengawalnya, bagaimana nih mukul kepala raja begitu. Ya, tapi kapan lagi bisa pukul kepala raja begitu, ya? Dipukul, Pak. Akhirnya, masya Allah, karena sakit yang berkepanjangan, Raja Namrud mati dalam keadaan hina. Seakan-akan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Raja Namrud mati dengan seekor nyamuk, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghinakan dia, bahwa apa yang dia miliki, kekayaan, kedudukan, kekuatan ekonomi dan sebagainya, tidak ada apa-apanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dibandingkan dengan seekor nyamuk, kalau tidak beriman kepada Allah. Tapi Fir'aun berbeda. Fir'aun itu harus sampai pergi dulu dari istana jauh, ya, meninggalkan istananya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan, ya, di Laut Merah itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan jasadnya Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada sesudahnya, bahwa pada akhirnya dua orang yang mengaku diri sebagai Tuhan ini, dengan kesombongan, dengan kepongahan, dan dengan kezaliman yang sudah sampai puncak, maka kezaliman itu akan Allah hancurkan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Para mufassir di antara tafsirnya, mengapa Namrud itu matinya di istana sementara Fir'aun itu matinya di tengah laut, di antaranya adalah karena Fir'aun dahulu sangat menghormati orang tuanya, ya, sangat menghormati orang tuanya, dan azab itu tidak bisa turun di istana itu, ya, dia harus pergi dari istana, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Kalau kita main ke Jakarta, ada sebuah mall namanya Mall Kota Kasablanka, hadirin. Di daerah Tebet Kuningan, ini mall lumayan besar, bukan lumayan lagi, besar, dan harga barang-barang di dalamnya itu cukup prestis ya, cukup mahal. Kemudian sesekali kami ke sana terakhir sebelum pandemi, Masya Allah, di sana kalau kita masuk dari arah pintu sebelah timur, berarti itu adalah arah di mana semua lantai sampai atas itu adalah area food court. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayah bunda, coba diperhatikan bagaimana di food courtnya di sana itu sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi ini berakhir. Pemandangan yang tidak biasa adalah di situ banyak sekali antrian-antrian panjang di beberapa rumah makan, dan uniknya antrian tersebut banyak diantaranya adalah mereka yang membawa orang tuanya. Ya, mereka yang membawa orang tuanya. Padahal kalau boleh jujur, yang namanya orang tua, ayah, bunda, kira-kira makanannya aneh-aneh atau ya biasa-biasa aja? Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Gak mau yang terlalu aneh, gak mau yang wah, kalau sekarang kan ada makanan Korea, ada makanan Jepang dan sebagainya gitu ya. Tapi di situ saya perhatikan begitu banyak sekali. Terutama kalau kita melihat dengan semakin dekat, itu banyak sekali di antara mereka yang etnis Tionghoa di situ. Mereka bawa ibu bapaknya dalam keadaan sepuh, kemudian mereka membelikan makanan yang paling lezat, bahkan mereka menyuapi ya kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang di sana. Ternyata jamaah, dalam budaya Cina dan dalam budaya Tionghoa ada namanya budaya Hao namanya. Budaya apa hadirin? Budaya Hao. Coba dibaca ini di depan itu secara referensi. Hao ya. Hao adalah sebuah konsep yang telah diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi di Cina selama ribuan tahun. Jadi ini tradisi yang turun temurun. Biasanya kalau tradisi turun temurun ini susah dihilangkan. Ya, kebanyakan orang Cina setuju bahwa anak-anak harus menunjukkan bakti kepada orang tua. Anak-anak harus menunjukkan bakti kepada orang tua dan sesepuh keluarga yang lain seperti kakek atau nenek. Ya, bukan sekedar berbakti tapi harus menunjukkan. Ya, berarti kan ditampakkan di hadapan umum, bisa dilihat oleh semua orang. Ini kadang-kadang kan beberapa orang kepada orang tuanya malu. Misalkan anak perempuan digandeng sama bapaknya, ih jangan gandeng-gandeng, dikira pacarnya. La ilaha illallah, padahal bapaknya sendiri, gitu ya. Atau dipeluk sama mamanya, ih jangan dipeluk-peluk. Misalkan anaknya laki-laki udah gede, begitu ya. Malu kadang-kadang, tapi mereka justru menunjukkan kebaktian mereka kepada orang tua. Di zaman dulu, orang-orang yang tidak memperlakukan orang tua dengan baik, ya, zaman dulu sebelum zaman modern seperti sekarang, itu di dalam masyarakat dipandang rendah. Ya, bukan dalam ilmu pengetahuannya, bukan kekayaannya, bukan tampang fisiknya, dianggap dia tidak berakhlak ketika tidak memperlakukan orang tua dengan baik. Jika seorang pejabat, Masya Allah ya, jika seorang pejabat tidak menunjukkan bakti, maka dia tidak dipromosikan, dia tidak akan naik jabatan, dia tidak akan mendapat posisi yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi termasuk di antara CV dari kita sebagai para pejabat, harus punya track record berbuat baik sama orang tua yang tampak di hadapan orang. Jika dia seorang sarjana, tidak menunjukkan bakti, ide-idenya tidak disetujui oleh orang lain. Masya Allah ya. Jika dia pemilik toko, tidak menunjukkan bakti, tidak ada yang akan membeli sesuatu dari dia. Nah,
Kalau dia jualan, ya, kalau dia dagang, kemudian di situ dia ada neneknya, ada kakeknya, ada bapaknya, ada ibunya, dan para pedagang itu nggak menunjukkan bakti serta para pembeli nggak ngelihat, itu nggak laku tokonya itu. Ya. Dan jika seorang wanita tidak menunjukkan bakti, tidak ada yang akan menikahinya. Dalam beberapa dinasti, kurang berbakti terhadap orang tua dianggap sebuah kejahatan. Ini bagi masyarakat Tionghoa. Tentu bagi sebagai seorang muslim lebih daripada itu. Tidak sekedar kita tampakkan, tapi juga kita niatkan lillahi rabbil alamin. Dan makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di YouTube ya atau di berita, persis setahun yang lalu, kurang lebih tanggal 29 September beritanya, viral sempat di televisi dan diundang di beberapa stasiun TV, seorang pramugara menyuapi seorang nenek tua di dalam pesawat. Ya. Ini sampai viral beritanya. Lihat ekspresinya itu, tersenyum, Masya Allah. Dia layani dengan baik. Nenek-nenek ngunyahnya pasti lama, hadirin. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Oke, jadi di sebuah maskapai, sebut saja maskapai yang gambarnya singa, viral tahun lalu di bulan September, seorang pramugara menyuapi seorang nenek-nenek. Lihat ekspresinya, gestur tubuhnya, senyumnya, Masya Allah. Nenek ini usia 114 tahun. Sebelahnya itu keponakannya. Ya. Kemudian nenek ini dari awal memang disampaikan dari mau pas boarding, dari pas mau naik pesawat, disampaikan oleh staf, ada nenek-nenek sepuh, tolong berikan pelayanan. Ya. Kemudian sang pramugara langsung inisiatif membantu sejak dari naik pesawat sampai turunnya pesawat. Yang unik, nenek ini pergi berdua dan ini pengalaman pertama nenek naik pesawat. Yang kedua, ketika nenek naik pesawat, otomatis karena ini pengalaman pertama, ayah, dia bingung gitu, ngelihat kiri kanan. Kemudian dikasih arahan biasa seperti standar operasional di atas pesawat, pramugari itu menunjukkan cara pemakaian sabuk pengaman dan sebagainya. Nenek ini nggak mau. Dan uniknya sang nenek tidak bisa bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Bugis kalau kata dia. Dan yang menerjemahkan itu adalah keponakan di sampingnya itu, yang juga udah usia sepuh, 90 tahun. Ponakannya 90 tahun. Ya. Kemudian ketika sudah naik pesawat, panik beliau ketika diminta memasang sabuk pengaman. Kemudian sang pramugara datang jongkok, ngobrol hangat dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh ponakannya. Pada akhirnya dia mau pakai sabuk pengaman. Pesawat take off,
kurang lebih 15-20 menit di udara sudah stabil, sudah autopilot. Kemudian makanan datang untuk beberapa penumpang yang memang membelikan, dan sang pramugara ini membelikan makanan ini untuk nenek. Coba lihat, disuapi hadirin, disuapi dengan lembut, dengan senyum ya. Nanti kalau lihat videonya yang agak panjang, itu diperbaiki jilbabnya, subhanallah, sampai viral dan diundang di banyak stasiun TV. Viral video ini. Yang merekam video ini bukan keponakan sang nenek, tapi seorang ibu-ibu yang duduk di dekat jendela ya, yang juga membantu sang pramugara melayani nenek dari mulai naik sampai turun pesawat. Ditanya sama Deddy Corbuzier itu, apa yang memotivasi kamu kok melayaninya dengan begitu hangat? Ya, kata beliau, saya hanya teringat ibu saya. Saya hanya teringat ibu saya. Dan saya sudah lama dibesarkan hanya dengan single parent. Ayah saya sudah lama meninggal sejak saya SD. Saya tahu bagaimana ibu saya susah payah, banting tulang, menyekolahkan saya, merawat saya, sampai saya punya cita-cita menjadi seorang pilot. Itu hampir terkabul. Tapi ternyata Allah punya takdir yang berbeda, saya menjadi pramugara. Setiap saya naik pesawat, saya bertemu dengan penumpang, jika dia seorang perempuan dan usia lanjut atau ibu-ibu ke atas gitu ya. Kalau ibu-ibu ke bawah mah ini mah gadis begitu. Kalau ibu-ibu ke atas, ibu-ibu dan nenek-nenek begitu, yang saya ingat pertama adalah wajah ibu saya, subhanallah. Maka ketika sang nenek terkonfirmasi naik ke maskapai ini, saya secara inisiatif dan tidak ada niat lain kecuali benar-benar melayani beliau sepenuh hati sebagaimana saya melayani ibu saya, subhanallah. Ini kalau pemuda ini Pak melayani nenek orang lain sehangat ini, bisa dipastikan bagaimana akhlak beliau kepada ibunya. Kalau orang sudah sangat berakhlak kepada ibunya, bisa ditanya bagaimana akhlak kepada istrinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti pertanyaan saya terakhir saat ta'lim beberapa waktu yang lalu, kapan terakhir kita menyuapi orang tua? Sederhana, kalau bahasanya A'agim, saya kutip dalam pengajian di MKTV setiap pagi itu, orang tua itu nggak butuh macam-macam. Yang orang tua butuh adalah perhatian. Itu jauh lebih dari cukup. Terkadang orang tua nggak minta dan tidak akan pernah minta. Mau beli bakso, mau beli martabak, mau beli apapun, enggak. Kita yang sebagai anak harus tahu apa kesukaan. Dan Masya Allah ya, jika ia keluar bekerja membantu kedua orang tuanya, tentu bagi suami ataupun istri, dia bekerja keluar rumah menjadi apapun, dan ada niat di antara motivasi bekerjanya ingin membantu atau menghidupi orang tuanya, bahkan jika sudah sepuh, maka dia fisabilillah, kata Rasulullah, dia di jalan Allah. Maka kalau dia meninggal dunia ketika dia bekerja, syahid. Inilah bentuk motivasi yang sangat besar dari ayah seorang pramugari, Oki Bisma namanya, Sriwijaya Air, yang jasadnya pertama kali teridentifikasi. Sang ayah tegar,
datang ke DVI di mana namanya, di bandara, kemudian konferensi pers dan menerima jenazah anaknya yang pertama teridentifikasi. Apa kata beliau? Anak saya insya Allah syahid, karena dia bekerja, dan selama dia bekerja selalu menyenangkan saya sebagai orang tuanya. Menyenangkan, bisa membelikan sesuatu, bisa memberikan makanan, bisa memberikan apa yang orang tuanya inginkan. Dan ketika terjadi crash Sriwijaya Air 9 Januari yang lalu, tentu dalam keadaan dia bekerja dan dalam 4 menit mengudara. Subhanallah, 4 menit. Kalau Air Asia yang sebelumnya itu 25 menit, Sriwijaya hanya 4 menit baru take off. Kemudian tidak lama jatuh di perairan Kepulauan Seribu, yang sampai hari ini KNKT masih mempelajari black box FDR-nya dan masih terus mencari CVR-nya atau cockpit voice recorder-nya, masih belum ketemu. Tapi data-data penerbangannya yang lain sudah ditemukan. Subhanallah. Mudah-mudahan ya, mereka yang beriman kepada Allah, hamba Allah yang beriman kepada Allah, di dalam pesawat itu semua digolongkan oleh Allah sebagai mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Makanya pentingnya kita meluruskan niat dan mencari apa sih motivasi kita bekerja. Kalau ada motivasi kita bekerja dan di situ kita niatkan membahagiakan orang tua kita, maka kata Rasul itu adalah fi sabilillah. Ya. Maka jangan sampai kita seperti ini. Saya sudah sampaikan di pekan yang lalu. Ini akan bertolak belakang sekali. Saya karena tinggal di panti ini, karena keluarga saya nggak mau, jadi saya terpaksa tinggal di sini. Ceritanya begini, saya kan ditaruh di jalanan itu, katanya gini, kalau aku nggak ada yang ambil gimana? Ya terserah. Loh, kalau emak jadi pengemis gimana? Ya terserah. Jawabnya dia cuma begitu aja. Kok tega gitu ya, orang tua tinggal di jalanan. Ya kalau ingat itu saya ya sakit hati lah. Begini ya, begini ya, masih bayinya saya urus ya, ya kan. Giliran orang tua sudah nggak bisa diambil saya, ini ya. Saya nggak apa-apa lah, nggak dendam, nggak apa. Ya udah, saya pasrahkan sama atas. Walaupun sampai mati pun nggak mungkin ya, nggak tahu, nggak mungkin. Saya nggak apa-apa, saya nggak marah, tapi keluar air mata. Bumi ini bergoncang ketika banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Di antara sebab banyak terjadi bencana di mana-mana dan beruntun dalam hadis yang lain, seperti yang disampaikan Ustadz Mujahid di pekan yang lalu, banyak anak durhaka sama orang tua. Kenapa bumi menjadi bencana? Bumi gak ridho jika air mata orang tua tumpah, jatuh, menetes karena kesalahan anak. Ditinggal di panti jompo, anaknya sudah kerja semua, PNS semua, nggak ada yang mau mengurus. Ini saya alami sendiri, Bunda, Ayah. Silakan main ke panti jompo, belajar di situ. Ajak anak-anak kita, putra-putra kita, mantu kita ke sana. Betapa mirisnya mendengar cerita mereka itu. Seperti melepas anak kucing. Anak kucing aja kita masih sayang. Ini orang tua sendiri. Makanya betul kata orang tua zaman dulu,
Satu orang tua bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Satu orang tua merawat 10 anak, doanya, ya Allah, panjangkan umur anak saya, mudahkan rezekinya, jadikan anak soleh soleha, lancarkan karirnya, mudahkan pendidikannya, yang baik-baik doanya. 10 anak ngelawat orang tua, doanya, ya Allah, kapan mak mati nih? Nyusahin terus, bahkan belum mati pun bicara warisan. Bahkan sudah disekolahkan tinggi sampai pengacara, nuntut bapaknya. Kan ini namanya ngajak ribut Allah. Nuntut bapaknya, padahal tanah yang dimiliki bapaknya tanah warisan milik kakeknya atau bapaknya. Dan bapaknya masih punya saudara, harus dirembukkan dulu. Dituntut sama anak kedua, anak ketiga jadi pengacara, bukan ngebelain bapaknya, ngebelain abang. Kejadian di Bandung baru-baru ini, namanya Pak Koswara, harus disidang di pengadilan. Sidang perdananya, sang ayah harus berhadapan dengan anak ketiga dan anak kedua. Dan yang mendampingi bapaknya ini anak ke-6 sama ke-7, yang mereka miskin. Tuh, kadang-kadang begitu. Orang tua terkadang sering membanggakan anak karena harta, karena ilmu, karena kedudukan, karena pangkat. Justru kadang-kadang ini yang membutakan mata hati. Mereka yang tidak punya harta, mereka yang gak punya ilmu, mungkin hidupnya susah, ini mungkin yang tulus. Pas mau disidang, bapaknya didorong karena udah sepuh. Lah ini kok yang menuntut kok gak datang-datang pengacaranya atau anaknya nomor 3, ternyata meninggal di rumah kena serangan jantung. Belum mulai sidang sudah menemui ajal. Satu-satunya, kata para ulama, dosa maksiat yang tidak hanya azabnya ada di akhirat, tapi disegerakan hukumannya di dunia, durhaka sama orang tua. Satu-satunya. Syirik mungkin di dunia aman, di akhirat nggak akan lepas. Zina mungkin di dunia aman, di akhirat nggak akan lepas. Ya kan? Pelakor, kemudian senior, pelakor perebut laki orang, senior seneng bini orang. Ya kan? Ketua DPR tuh di sebuah daerah, istrinya ngemergoking sampai naik ke kap depan mobil, sampai dipecat oleh BKD, ketahuan selingkuh. Mungkin di dunia aman, mungkin di akhirat nggak akan lepas. Tapi di dunia sudah dia merasakan pahitnya, apalagi di akhirat. Satu-satunya, kata para ulama, uququl walidain, durhaka orang tua. Makanya nggak kebayang bagaimana nasib anak dari nenek ini. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini gambar apa hadirin? Gambar susu. Apa yang hadirin ingat dengan susu? Hadis tentang 3 orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian beristirahat di dalam gua, mungkin karena hujan, mungkin karena sudah malam. Tiba-tiba datang batu besar nutup mulut gua. Salah satu di antara mereka mengatakan, kita tidak akan keluar kecuali dengan pertolongan Allah. Dan sebutkan, mintalah kepada Allah dengan amal soleh kalian masing-masing. Tawassul.
Jadi boleh kita bertawasul atau berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitan dengan menyebutkan amal soleh yang kita pernah lakukan, yang kita rasa paling ikhlas. Di antara 3 orang itu, satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, dulu saya punya istri, punya anak. Anak saya masih kecil. Saya pulang tengah malam. Saya setiap pulang biasa bawa susu. Saya perah sendiri. Sampai rumah biasanya saya berikan dulu kepada ibu dan bapak saya yang tinggal serumah dengan saya. Baru saya berikan sisanya untuk anak, untuk istri saya. Tapi pada suatu malam saya pulangnya agak larut. Sampai di rumah istri sama anak saya masih bangun. Kelaparan ya Allah, kehausan. Saya sudah bawa susu yang biasa saya bawa pulang. Tapi saya jumpai kedua orang tua saya sudah tidur. Anak saya merengek. Namanya anak kalau merengek gimana ayah? Dia peluk kaki bapaknya, dia gelendot bahasanya, dia peluk, dia naik mau minta susu. Bapaknya bilang, saya bilang, "Ya Allah, tunggu ya nak, nenek sama kakekmu masih tidur." Sampai akhirnya terbangun ibu bapak saya minumkan susu ini kepada mereka sampai mereka kenyang. Sisanya baru saya berikan kepada anak-anak saya dan istri saya. Ya Allah, kalau memang amal yang saya lakukan ini ikhlas dan Engkau terima, tolong buka batu ini ya Allah. Bergeser batunya. Subhanallah. Jadi kata para ulama, berbakti kepada orang tua bisa menghilangkan segala kesulitan, bahkan kemustahilan yang ada. Kalau saya boleh sampaikan, saya tidak tahu apakah sudah saya sampaikan atau belum. Saya harusnya 14 hari bunda, ayah, dirawat di awal Desember kemarin itu karena ada gangguan di kepala. Tapi sejak hari pertama saya masuk dan dirawat, kemudian dibantu oleh istri mendapatkan ruang perawatan karena di rumah sakit UI banyak pasien COVID. Terpaksa saya harus masuk ruang isolasi dulu supaya tidak terkena. Begitu ditahu sama umi saya bahwa dapat kamar dan akhirnya rawat inap, ini cerita umi saya. Umi saya langsung sholat tahajud itu hari Jumat, dari ba'da isya sampai subuh, gak putus. Itu goyang ini. Kalau saya ke masjid itu goyang. Makanya Abi Ihsan bertanya, kok nggak ke masjid? Pusingnya luar biasa. Hari kedua dokter visit, bisa saya duduk dan dicek secara klinis nggak ada gangguan. Dokternya bilang, wah kok aneh pak? Loh aneh kenapa dokter? Harusnya orang yang sakit kayak bapak ini di hari kedua masih tidur aja gitu. Ini kok bapak bisa duduk, makan habis. Iya dok, saya lapar, saya bilang. Terus saya buang air ke kamar mandi. Wah, ke kamar mandi. Habis pakai pispot, gak puas. Dibantu sama istri, dibantu sama suster, saya ke kamar mandi. Buang air besar, buang air kecil biasa. Harusnya ini nggak bisa, tapi kok bisa? Telepon umi. Pas telepon ngantuk, beliau lagi tidur di kursi. Bapak nyaut, gimana nggak ngantuk dari pada isya sampai subuh tahajud. Masya Allah. Coba hadirin. Makanya
Dengan peristiwa itu saya semakin yakin, dan kita semua harus semakin yakin, bahwa selama masih ada orang tua dan kita bisa mengukir senyum di bibirnya, di wajahnya, apa yang kita harus khawatirkan. Saya punya salah satu kenalan yang juga mensupport kesehatan saya dari mulai Desember sampai sekarang. Saya minum herbalnya, namanya Profesor Nur Cahyadi, guru besar IPB. Termasuk beliau yang meracik ramuan COVID sebelum ditemukan Kis Hindi itu. Ya. Apa kata beliau ketika saya konsultasi? Ini yang menarik. Punya orang tua Ustadz? Punya Pak Dok. Senengin. Tapi kan lagi COVID Dok, saya mau pulang gak bisa. Senengin, gak perlu pulang. Belikan makanan kek, belikan baju. Kalau dia mau sholat, belikan mukena, sarung, baju koko. Kalau sudah dia punya semua, punya adik gak? Punya Dok. Masih ke sekolah gak? Masih. Bantu. Coba. Jadi profesor tidak menyuruh saya minum obat ini dulu ya. Nih obat ini manjur. Wah kalau ini mah tukang obat namanya. Profesornya bilang ini ada obat, tapi saya mau tanya punya orang tua nggak? Wah ini cakep nih, saya bilang jarang-jarang. Kamu punya orang tua, senengin. Kalau kamu senengin orang tua, lihat apa yang akan terjadi pada kehidupan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana doa seorang ibu ketika mengandung, bahkan orang tua kita maupun ayah ya, juga mengatakan dalam doa yang sama, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Abbas itu mengatakan Rabbi habli minas sholihin ini, anak yang soleh itu 3 cirinya. 1, benar ibadahnya. 2, cerdas akalnya. 3, baik akhlaknya. Dan mereka semua tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika saya ke masjid ini, melihat sampai belakang sholat ya, berjamaah di 5 waktu, padahal dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam hati saya, ya Allah, ternyata doa orang tua itu mustajab. Seperti kata Ustadz Ihsan kuliah subuh kemarin, ke masjid mah ke masjid aja, yang penting protokol jaga. Bukan juga kita ekstrim kiri, wah nggak ada COVID itu bohong. Kalau COVID itu bohong Bu, itu istri saya pulang pasti nyanyi-nyanyi. Pulang itu pasti pusing lah, capek, pasien makin banyak dan sebagainya. Baik, kesel aja ke dia kalau mendengar ada yang nggak percaya gitu COVID. Kita yang capek di rumah sakit. Tapi juga tidak ekstrim kanan, karena terlalu takut sama COVID nggak mau sholat gitu ya, nggak ke masjid. Ini juga salah juga. Kita wasaton ya, ausatuha khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu tengah-tengah ya. Ekstrim kiri enggak, ekstrim kanan enggak, yang sedang-sedang saja. Ini makin banyak jamaah sampai luar. Saya berpikir, ya Allah, ternyata doa orang tua benar mustajab. Tidak mungkin kita bisa ke masjid kecuali karena doa orang tua. Dan di hadapan saya orang tua saya semua. Dan saya bisa begini pun karena doa orang tua saya semua, Bapak Ibu jamaah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sehat, panjang umurnya, semuanya tanpa terkecuali, sehingga tetap bisa membimbing kami nih
generasi muda masjid. Ada saya, ada Ruslan, ada Arwin, ya, ada Mas Medi dan teman-teman yang masih muda yang lain. Karena ridho Bapak Ibu juga, kita semua bisa sama-sama ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini udah saya sampaikan. Kalau orang tua kita adalah raja, maka kita anak raja. Tapi kalau orang tua kita pesuruh, kita berarti anaknya pesuruh. Sudahkah kita menjadikan orang tua kita raja? Ya. Kemudian ketika jam berapa? Masya Allah, hadirin. Lagi 10 menit ya. Ketika Nabi SAW naik ke mimbar, dalam riwayat tangganya Nabi, mimbarnya Nabi itu kan bersusun 3 itu, tangganya itu. Naik yang pertama, amin, kata Nabi. Naik yang kedua, amin, kata Nabi. Naik lagi, amin, kata Nabi. Terdengar sama sahabat. Selesai Nabi berkhutbah, menyampaikan nasihat, turun. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Coba perhatian betul sahabat dengan Nabi itu. Sampai perkara-perkara yang kecil seperti ini mereka bertanya. Di antaranya, warogima anfu rojulin adroka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Sangat rugi, sangat celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya abawahul kibara, bapak ibunya sepuh sampai usia lanjut. Falam yudkhilahul jannah, tapi dia tidak bisa masuk surga. Jadi amalnya berbakti orang tua. Kenapa disebut abawahul kibar, orang tua yang sepuh? Karena kalau orang tua yang sepuh biasanya semakin banyak ujian. Kalau di dalam surah Yasin itu kan, mereka akan dikembalikan sebagaimana awal mereka diciptakan. Jadi kalau mereka sudah tua, usia sepuh, itu karakternya kayak apa? Kayak anak-anak. Kayak anak-anak. Kadang-kadang mintanya, kadang-kadang manjanya, kadang-kadang rewelnya, kadang-kadang bawelnya. Harus ekstra sabar. Kalau tidak dan belum sepuh biasanya belum terlalu. Tapi kalau udah sepuh biasanya tantangannya lebih besar lagi. Dan kesabarannya butuh ekstra sabar, ya. Makanya kata Rasul, sangat celaka orang yang dia punya orang tua sepuh tapi dia tidak mendapatkan surga. Sehingga salatsu da'watin mustajabatun la syakka fihin. 3 doa tidak ditolak oleh Allah, pasti diijabah, tidak ada keraguan. Da'watul walid, doa orang tua kepada anak. Wa da'watul musafir, doa orang yang musafir dalam perjalanan jauh. Makanya punten kalau lagi di jalan, ya, apalagi sudah naik pesawat, umpama jalannya jauh, berat, banyakin doa. Ibu saya itu paling marah kalau naik pesawat pakai headset musik, paling marah ibu saya. Zikir, karena udah di atas itu udah nggak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Pilot pun nggak ada yang menjamin bahwa kita bisa selamat sampai ke bandara tujuan. Nah, ibu saya paling marah kalau mau sholawat atau doa atau baca Quran gitu, ya. Apalagi ketika take off dan akan landing, ini detik-detik yang sangat krusial, 10 menit yang kritis, critical time. 10 menit take off, 10 menit landing. Ini
belum stabil pesawat itu, dan rata-rata crash terjadi di waktu-waktu itu. Ibu saya selalu pesan jangan dengar musik ketika di pesawat. Ngeri, lagi di pesawat, kamu kok seperti hantu, nyanyinya begitu. Nggak berzikir, nggak baca Quran, nggak sholawat, nyanyi, serem. Yang didengar di telinga khawatir terucap ketika sakaratul maut, itu yang kita khawatirkan. Nah, di antara dan termasuk wa da'watul mazlum, doa yang terzalimi. Di antara doa mustajab itu doa orang tua. Nah, sebagai akhir, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Maaf, ini musiknya belum saya edit. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Kalau kita bicara di haram, apalagi belum pandemi, waduh, ini belum pandemi hadirin, ya, masih penuh sesak di haram, dan ini momentum sholat yang jahar. Rata-rata kalau kita bawa jamaah umroh, ya, jamaah itu pengen ketemu waktu maghrib sama subuh. Kenapa? Waktu maghrib sama subuh biasanya beliau yang jadi imam. Siapa yang jadi imam? Allahu Akbar. Siapa yang menjadi imam itu? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu jamaah paling pengen, ya, mendengar langsung dari tanah haram beliau ini, ya. Padahal imam Masjidil Haram itu ada 8. Kalau di Muhajirin kan 1, badalnya ada beberapa. Di sana imam tetapnya 8 dan bergantian setiap hari, ya. Kalau Syekh Sudais ini biasanya, kalau kata mutawif kami, biasanya beliau di waktu maghrib atau subuh, ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada 8 imam Masjidil Haram yang tetap sebagai penutup. Tapi yang paling sering dicari jamaah di seluruh dunia itu beliau. Dan sekarang beliau menempati posisi sebagai presiden 2 tanah suci. Jadi bahasanya ketua DKM 2 masjid gitu. Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Itu beliau menjadi presidennya. Termasuk di antara imam yang senior. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Berapa banyak imam yang mengikuti cara baca beliau, ya. Kok bisa dari 8 imam beliau aja yang dicari, ya. Termasuk murattal. Kalau murattal baca Quran yang didengarkan di MP3 atau di kaset, itu paling banyak dicari beliau. Padahal cara bacanya agak cepat,
dibanding ulama-ulama yang lain, syekh yang lain. Beliau termasuk bacanya cepat. Ini mungkin kata para ulama akibat doa orang tua. Ya. Apa yang terjadi ketika Syekh Sudais masih kecil? Ya, Syekh Abdurrahman Sudais masih kecil waktu itu. Beliau diceritakan di rumahnya pernah ada tamu. Ya. Bapaknya kedatangan tamu, kemudian tamunya ini sahabat lamanya dari jauh. Setelah dikabarkan bahwa dia akan datang, ibunya masak. Ini karena kebiasaan orang-orang Arab kalau jauh itu pasti akan melayani dengan baik. Ya. Pasti melayani dengan sangat baik. Ya. Dimasakkanlah kambing dan sebagainya. Namanya masih kecil, Syekh Sudais ini main-main di luar, gitu kan? Begitu masuk ternyata di meja makan itu sudah terhidang tuh kambing-kambing yang sudah dikuahin itu, apalah namanya itu ya, udah matang semua. Namanya anak, dia ambil pasir tuh, dituangin di atas sop itu. Ibunya masih masak, bapaknya nggak tahu, bapaknya lagi siap-siap karena nunggu teman bapaknya datang. Teriak ibunya, Sudais. Apa yang dikatakan? Kalau ibu jadi ibunya Sudais gimana? Kurang ajar kamu. Jadi kurang ajar tuh anak. Ya. Nggak tahu namanya capek apa masak. Ini tuh bapakmu, ada tamu bapak. Nggak. Ibunya cerdas, marah tapi cerdas. Apa marahnya? Sudais, pergi kamu ke haram. Itu bahasanya. Sana pergi ke Masjidil Haram. Maksudnya apa? Sono diem di masjid. Gitu. Bener. Sekarang beliau diem di Masjidil Haram, bukan sekedar diam, tapi menjadi presiden 2 tanah suci dan menjadi salah satu imam tetap di Masjidil Haram. Kenapa? Karena marahnya ibunya, karena doa ibunya. Subhanallah. Ya. Boleh marah, bukannya nggak boleh, boleh marah. Yang nggak boleh marah. Kalau marah sesuai takaran, sesuai porsi, sesuai kesalahan, jelas, memotivasi, memperbaiki, mengoreksi, nggak apa-apa sesekali, supaya tahu mana benar mana salah. Tapi setiap keluar kata-kata, jangan keluar kata-kata kecuali yang baik. Maka ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, kami sebagai anakmu ini, tolong marahi kami dengan kata-kata yang baik. Ya, misalkan sana jadi ustadz gitu, sana jadi gubernur, jadi itu. Ya. Kalau marah, keluarkan kata-kata yang baik. Kenapa? Dakwatul walid, doanya orang tua mustajab. Sekali lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebagai mengingatkan, dan saya yakin materi ini sudah banyak didengarkan dan disampaikan oleh guru-guru kita. Maka tidak ada salahnya kembali dalam ta'lim subuh kita untuk saling memotivasi, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak ini, anak-anak kita semua bisa berbakti kepada kita orang tuanya dengan sangat baik, melayani dengan sepenuh hati, dengan sabar, mendoakan setiap saat. Dan ayah bunda, jangan lepaskan kami dalam setiap doa-doamu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang masih hidup, terlebih bagi yang sudah wafat, yang sakit maupun yang sedang sehat. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat kesulitannya. Bagi yang sehat, semoga kita sama-sama berjamaah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.